Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Sekarang kami sudah bersama dengan Isuzu MU-X generasi terbaru. Apa aja kira-kira upgrade-nya dibandingkan dengan MU-X yang terdahulu? Tonton terus video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Ini kalau kita lihat bentuknya, dia kan punya banyak aksesoris gini ya. Terutama di depan ini ada tanduknya, ada winch-nya. Ini karena dia itu yang spek tambang, bukan yang spek biasa. Kalau misalnya kita beli nanti yang spek biasa, ini nggak ada semuanya aksesorisnya ya. Karena emang ini dikhususkan untuk mobil tambang. Nih, sekarang kita lihat grillnya. Itu grillnya ini ya, bentuknya tuh mirip-mirip sama Fortuner yang baru ya. Mirip banget ya, mungkin ini kali ya. Astra Brother kali ya. Makanya dia mirip, tapi ini lebih gahar grillnya dibandingkan dengan yang dulu yang kayak hidungnya tuh mancung ke depan gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke lampunya, dia pakai proyektor LED, B-beam ya semuanya ya. Dan yang lebih kerennya lagi adalah dia ada emboss Isuzu LED lighting. Jadi kerasa lebih premium gitu, berasa rasa-rasa Eropa gitu ya. Nah, kemudian ini bumpernya nih di sini, ini dia menyatu ya dengan yang bagian sini nih. Jadi ini nggak misah, di bumper ke sini, ini nyatu. Dan ini dicat hitam, tapi yang di sininya putih. Itu ya nggak ada komplain sih ya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Nah, sekarang kita lihat ke sampingnya. Dia siluetnya ini ya, agak sedikit beda dibandingin generasi yang terdahulunya. Karena di sini dia, walaupun bentuknya masih SUV banget gitu kan, karena ini kan SUV leather frame untuk tambang juga. Tapi dia nggak ada over fender nih, jadi bodinya tuh semuanya sewarna body, nggak ada cladding-cladding hitam. Yang bikin dia sebenarnya sih kalau untuk tambang jadi lebih gampang lecet ya. Cuma kalau untuk di jalan sih kelihatannya lebih bagus. Nah, terus sennya karena dia ini spek tambang yang semuanya tuh di downgrade gitu. Makanya di sini dia pakai spionnya hitam, nggak ada sennya. Sennya dipindah ke sini, tapi sennya ini kecil banget ukurannya untuk mobil yang segede gini. Ya gitulah, tapi agak aneh. Jadi kecil banget kelihatannya. Terus di sini dia ya masih belum pakai keyless entry, masih pakai kunci biasa. Ini juga pakai warna dasar. Nah, terus ukuran bannya nih, ini ban hanya untuk keperluan pameran aja. Kalau misalnya kita beli, ya bannya yang all terrain biasa. Kalau untuk ke pameran ini, bannya ini ya, Savero Komodo MT. Komodo Jabla ya kah? Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya, dia bagian belakangnya juga sudah jelas baru. Ini dengan logo Isuzu di sini yang gede banget. Terus di sini dia ada stiker 4WD ya, karena ini 4-wheel drive, tapi dia stiker doang, bukan yang chrome kayak gini. Nah, kemudian di lampunya ini yang paling nyentrik, karena ini yang paling refreshment-nya itu paling kelihatan. Ini lampunya semuanya sudah LED. Cuma masalahnya adalah, kenapa kami teringat kepada merek lain ya lampunya ini? Mirip banget sama Toyota ya. Ya, mungkin ini Astra Brotherhood mungkin ya, makanya lampunya mirip-mirip. Nah, lampunya ini udah bagus nih. Komplainnya adalah lampu remnya segede gini doang. Ya Allah, lampu segini, diserempet Gojek lecet ini, ya ampun. Kenapa nggak lebih gede lagi gitu loh? Padahal ini lampunya udah gede. Ini kan masih bisa nih, di bagian sini masih ada kosong, masih bisa untuk lampu rem. Ya Allah, lampu segini, ya Allah. Tuh, nah ini ke bawah, kemudian ini towingnya, ini aksesoris ya, hanya tambahan aja, kalau beli nggak ada. Bisa beli sendiri mungkin di toko aksesoris mobil. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke bagasinya. Dia udah ada kamera mundur ya. Udah jelas dong, mobil segini gini masa nggak ada kamera mundur. Nah, ini bagasinya kalau lagi dibuka semua joknya, kalau misalnya ini dilipat, dia punya ruangan yang gede banget. Ini mungkin sekitar 1900 literan, ini muat lah untuk ngangkut barang-barang ke dalam gitu. Nah, kemudian di sini dia ada hook juga nih untuk barang, dan kemudian di sini ada soket 12 volt untuk mengecas handphone rahasia, yang handphonenya ditaruh di bawah sini. Ini ada kompartemen lagi soalnya. Nah, kemudian di sini ada toolkitnya nih. Ini toolkitnya kenapa susah sekali dilepasnya. Nah, ini ada toolkitnya dan ada peredamnya juga toolkitnya. Gimana masangnya? Nah, gitu. Hooknya ada dua ya, kanan kiri. Tadi kita belum ngomongin mesinnya kan, sekarang kita pindah ke mesinnya yuk. Bentar deh, bentar. Nah, coba ulang suaranya. Enak banget loh suaranya. Premium banget suaranya. Yuk kita lihat ke mesinnya. Nah, sekarang kita lihat ke mesinnya yang baru tuh. Stikernya ada di bodi samping tuh, gede banget. Katanya sih stikernya itu bisa nambah horsepower itu katanya. Ya, karena sekarang dia mesinnya itu, ini tiang ngalangin nggak sih?
Ini tuh tiang, jadi karena ini spek tambang, makanya dikasih tiang gini. Kalau di tambang kan banyak mobil-mobil gede tuh. Biar kelihatan kalau ada mobil nggak kelindes, makanya dikasih tiang kayak gini. Itu fungsinya. Nah, ini mesinnya itu mengecil dibandingkan dengan generasi yang terdahulu, nih mengecilnya segini ya. Kalau yang dulu itu 2500 cc, sekarang 1900 cc. Tapi tenaganya malah bertambah. Jadi sekarang tenaganya itu dia 148 horsepower dengan torsi 350 Nm. Nah, tapi karena mesinnya kecil, makanya dia ruangan mesin ini masih banyak banget yang kosong. Karena kalau di luar negeri dia ada versi yang 3000 cc-nya. Jadi kalau versi yang 3000 cc ini mesinnya lebih penuh lagi. Sebenarnya mesin 1900 cc itu bisa memenuhi emisi Euro 4. Cuma karena untuk di Indonesia, biar bisa minum solar busuk, dia diturunin lagi speknya ke Euro 2, biar bisa minum solar goceng. Karena memang standar industri di Indonesia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di dalamnya. Sebelum kami masuk ke dalam, tadi ada yang kelupaan kalau suspensi depan dari mobil ini itu sudah menggunakan double wishbone dan di belakangnya dia sudah menggunakan multilink. Jadi cukup advance untuk teknologi suspensinya. Sekarang kita masuk ke dalam, ya ciri khas leather frame ya, dikasih handle di sebelah sini. Ya, karena dia spek tambang, makanya semuanya di sini interiornya terlihat serba minimalis. Ini pengaturan setirnya, ini bisa tilt dan teleskopik ya untungnya, jadi aman. Ini kita ngomongin setirnya dulu, yang paling pertama kelihatan. Setirnya standar banget, kagak ada apa-apaan, ini klakson doang nih, klakson doang. Ini pengen dibunyiin sih klaksonnya, cuma ntar asernya kaget tuh di depan. Ya, ini kayak mirip-mirip setir Panther, ini juga kagak ada kulit-kulitan, ini karet. Wajar, karena ini adalah spek tambang. Nah, kemudian di sini dia untuk instrumen clusternya juga standar, cuma ada MID, ini nggak tahu MID-nya berwarna apa enggak, karena ini nggak dikasih kuncinya ya, nggak ada kuncinya. Dan untuk tachometer, speedometernya juga standar sekali, tidak ada yang macem-macem. Nah, terus kemudian di sini kan biasanya kalau untuk spek tambang itu kan dia pakainya kulit ya, atau misalnya plastik gitu kan. Tapi di sini dia malah pakai bahan fabric gitu, yang sebenarnya ini kan warnanya abu-abu ya. Nanti dia gampang kotor ini. Nanti lama-lama dia warnanya berubah jadi hash brown. Hash brown yang berasal dari tanah liat gitu, tanah lumpur, lempung. Nah, karena ini di tambang. Nah, terus kemudian di sini secara overall desain dari dashboardnya modern tapi cenderung biasa aja sih. Kami ya udahlah, seekor SUV leather frame punya yang kayak gini, dashboardnya biasa aja. Cuma positifnya adalah dia di sini tuh soft touch, dia empuk ya. Dia ini ada jahit-jahitan sih ya, walaupun nih jahit-jahitannya palsu, tapi setidaknya jahitannya empuk ya, bukan jahit-jahitan palsu yang keras. Kemudian di sini dia keras, ini keras, di sini dia empuk nih, ada bahan fabriknya di sini, bahan fabrik juga. Untuk window dia yang auto hanya di sisi driver. Kemudian di bawah sini dia ada pengaturan AC belakang, dan ini ada saklar on off, nggak tahu untuk apa. Mungkin untuk sirine. Di atas tadi barusan bunyi ya, yang ada orang pada kabur kalau saya terusin nyalanya. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan untuk ketinggian headlamp. Nah, kemudian kita ke tengah sini, ini head unit dia biasa aja sih, kayak aftermarket gitu sih kayaknya head unitnya. Kemudian untuk pengaturan AC dia masih puter-puteran semua ya, puter-puteran itu knob, benar-benar knob gitu. Terus dia ada defogger untuk kaca belakang, tapi untuk kaca depan ini dia nggak ada nih, defroster nih. Nah, kemudian di sini dia ada soket 12 volt ya untuk melakukan pengecasan, dan di sini dia tombolnya kosong semua karena ini spek tambang ya. Untuk apa juga sih ditambang kalau penuh-penuh gitu. Nah, kemudian di sini tombol di sebelah sini nih, ini dia kosong semua juga. Di sini dia kosong, ada dua. Ini ada untuk hill descent control dan ada untuk stability control. Nah, ini di bawah sini barulah dia ada transfer case-nya yang berbentuk dial kayak gini, karena dia 4-wheel drive. Nah, kemudian di sini dia udah menggunakan rem parkir otomatis dengan auto hold juga. Sebenarnya kalau mobil tambang sih lebih maco ini, pakai otot. Kalau pakai tangan gini jadi kurang maco. Nah, kemudian di sini dia ada untuk cup holder. Ini di sini dia ada tombol satu lagi. Ini kami nggak tahu ini tombol apa. Mungkin nanti kalau misalnya udah dapet unit tesnya, kita akan tahu ini tombol untuk apa. Nah, kemudian untuk kepraktisannya di sini dia ada cup holder di door trim. Kemudian di sini dia ada armrest yang dia kulit sendiri ya, kayaknya dia emang beda sendiri nih, beda bapak sendiri nih kayaknya. Nah, kemudian enggak beda bapak, karena di sini juga dia kulit-kulitan asli dengan jahitan asli. Ini buat nyenderin kaki sih, enak sih, kulit empuk. Nah, di sini dia storage-nya kecil banget ya, ini gede banget nih kotaknya. Nah, kemudian di sini dia ada ini juga nih, ada
penyimpanan juga di bagian atas. Tapi ini dibagi dua gini, nggak tahu fungsinya apa. Ini kalau dibagi dua gini, kalau yang kalian tahu ya, ini kayak kos-kosan kamar mandi dalam. Ini kayak gini bentuknya nih. Sama nih persis nih. Nah, kemudian di bawah sini dia ada glove box yang ukurannya so-so lah ya, nggak gede-gede banget. Nah, kemudian di sini dia ada cup holder, tapi yang cara bukanya itu ini, tahu nggak, DVD room laptop harus ditarik sendiri tuh. Ini dia bisa juga jadi kompartemen, ini kayak karambol gitu ya. Bisa diginiin. Kalau yang main karambol pasti tahu. Nah, dia di depan AC, jadi pinter nih naruhnya. Jadi kalau misalnya naruh minuman, dia tetap dingin. Oh, nggak nutup. Nah, di sini juga sama, di depan AC juga. Nah, kemudian untuk speaker, dia ada, ini tweeternya dia di sebelah sini, gede banget. Ada tweeter, ada 2 speaker di depan dan 2 speaker di belakang. Jadi totalnya ada 6 speaker. Nah, kemudian untuk sun visor-nya dia nggak ada. Ya, nggak ada yang aneh-aneh lah, kacanya juga nggak ada. Di sini baru ada kaca, kayaknya emang diciptakan untuk pacaran juga sih ini mobil ya, walaupun ditambang gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya seperti apa. Ya, seperti kebanyakan leather frame, dia dikasih handle di sini karena naiknya susah. Nah, yang pertama kami notice adalah ini joknya nggak bisa dimaju mundurin, jadi ini udah fix segini aja. Nah, gimana ruang kakinya? Well, tinggi gua 175 cm dan ini posisi berkendara gua, dan ini masih ada ya, masih ada legroom lumayan lah. Masih ada nih. Nah, kemudian di bawahnya dia masih bisa masuk kaki walaupun ini posisi yang paling rendah. Jadi kaki masih aman lah. Karena ini kaki kami juga ukurannya 45. Mungkin kalau kakinya yang lebih kecil bisa lebih masuk lagi ke dalam. Nah, di sini tidak lupa juga tetap ada armrest ya untuk kenyamanan kalau misalnya klien Anda yang diajak ke tambang. Jadi tetap nyaman. Dan di sini ada untuk tempat naruh-naruh barang rahasia. Tapi kalau misalnya nggak punya barang rahasia, bisa dijadikan cup holder yang mekanismenya sama seperti DVD room laptop. Gini juga kayak yang depan. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada soket 12 volt dan ini barusan kami menarik HP kami karena di sini ada tempat untuk naruh HP-nya kalau lagi melakukan pengecasan. Ini dia nggak ada apa-apa lagi, nggak ada seat back pocket. Di sini cuma ada cup holder di tengah, cup holder di ini di door trim. Dan ternyata ini bukan 6 speaker, tapi ada 8 speaker. Jadi di belakang sih udah nggak ada lagi speakernya ya. Jadi tweeternya itu ada 4 dan speaker utamanya ada 4 juga karena di sini dia ada tweeter juga. Nah, kemudian di sini nih dia nggak di downgrade, tetap ada empuk-empuknya yang dari fabric. Tapi di sini tetap keras ya, yang depan aja keras. Dan dia handle-nya ini dari warnanya itu satin silver. Dan untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian sini, dan ya AC-nya ini lubangnya diputar-putar gini ya, kayak AC bis ya, kayak AC bis sumber kencono kalau kalian tahu, kayak gini nih. Nah, kemudian di sini lampunya dia masih kuning, macam kos-kosan yang sebulan 300.000 ya, masih kuning kayak gitu. Dan di belakang sih ya seperti biasa kami tidak akan mau mencoba di belakang. Jadi ya kapasitas kabin dari si MU-X generasi terbaru ini seperti itu. Jadi itulah tadi first impression kami mengenai Isuzu MU-X generasi terbaru dengan harganya yang dibanderol 559 juta rupiah. Apakah mobil ini worth it untuk Anda miliki sebagai mobil usaha, mobil yang digunakan sebagai di daerah tambang? Tapi tentunya harga segitu tidak dengan aksesoris-aksesoris ini ya. Aksesoris-aksesoris ini masih harus menambah sendiri. Yang tadi itu hanya best price-nya saja. Semua keputusan ada di tangan Anda. Coba ditulis di kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang Isuzu MU-X ini. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.